Pemirsa, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar di Indragiri, Hulu, Riau meninggal dunia. Korban diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan kakak kelasnya. Keluarga pun angkat bicara dan meminta penegakan hukum yang adil dan transparan. Seorang siswa kelas 2 Sekolah Dasar Negeri 012 Bulu Rampai Siberida berusia 8 tahun di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau meninggal dunia. Korban diduga mengalami tindakan perundungan dan kekerasan fisik oleh kakak kelasnya pada 26 Mei 2025 lalu. Peristiwa bermula dari saling ejek yang berlanjut pada kekerasan di area belakang sekolah. Usai kejadian, korban pulang ke rumah dalam kondisi demam dan sakit di bagian perut. Korban juga mengalami muntah disertai darah dan kejang. Korban sempat dirujuk ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Dari hasil autopsi yang disampaikan pihak kepolisian Polda Riau pada Rabu lalu terungkap, penyebab kematian korban adalah infeksi rongga perut akibat pecahnya usus buntu. Ditemukan juga memar-memar di sejumlah bagian tubuh korban. Jadi kami menyimpulkan bahwa sebab mati pada mayat ini adalah akibat infeksi sistemik yang diakibatkan oleh infeksi yang luas dalam rongga perut dari pecahnya usus buntu atau appendix. Sementara itu, keluarga korban menilai ada kejanggalan terhadap kematian korban dan meminta pihak berwenang untuk memberikan perlindungan hukum yang adil meski terduga pelaku adalah anak di bawah umur. Dari harapan saya, secepatnya lah kasus anak saya ini ditindaklanjuti dan seadil-adilnya. Dan para pelaku kalau bisa secepatnya ditangkap ataupun diadili. Begitu juga dengan pihak sekolah, kepala sekolah, wali kelas. Sakit hati kami Pak sebagai orang tua. Itu anak saya, anak pertama Pak. Anak saya cuma 2. Direnggut orang itu. Harapan kami tidak ada lagi Pak. Atas peristiwa yang terjadi, pihak keluarga turut menyayangkan tidak ada penjelasan tanggung jawab dari pihak sekolah dan pemerintah daerah. Padahal peristiwa dugaan kekerasan ini terjadi di lingkungan sekolah. Sementara itu hingga kini polisi telah memeriksa 22 saksi termasuk 5 orang terduga pelaku. Proses hukum pun masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka mengingat terduga pelaku masih di bawah umur. Dari Indragiri, Hulu Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Bocah berusia 8 tahun siswa kelas 2 SD meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Hasil dari otopsi menyebutkan korban mengalami memar-memar di bagian tubuh. Sementara penyebab kematian korban adalah infeksi pada rongga perut akibat pecahnya usus buntu. Sore ini sudah bergabung bersama kami paman dari korban, Bapak Viator Butar-Butar. Selamat sore Pak Viator. Selamat sore Mbak Windy. Ya, Bapak, pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi. Kami memohon maaf, izinkan kami untuk bertanya sebenarnya bagaimana awal dari peristiwa ini, Pak? Jadi sebetulnya ceritanya itu bermula pada tanggal 19 Mei, hari Senin, ketika anak abang saya Ginson, orang tuanya dari Christopher almarhum, cucu kami, melihat ada kelainan, ada kurang selera makan, dan selanjutnya dicoba tanyakan, nggak apa-apa Pak, cuman sakit aja lemas-lemas katanya. Kemudian hari Selasa paginya tiba-tiba dia sudah ditemukan oleh bapaknya Ginson itu pulang di rumah. Lalu ditanya, loh kenapa pulang? Ada acara guru, katanya masih berbohong ini si anak. Lalu ditanya ke ibunya, oh enggak, dia kurang sehat. Tadi sudah saya permisikan dengan gurunya, dia pulang dengan sepedanya sudah dikempesin juga.
Nah, karena seperti itu ada demamnya oleh orang tua, seperti mungkin kebiasaan di sana ya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, mereka si anak gitu diberi tablet penurun panas. Kemudian hari Rabu malam itu si anak ini semakin mengeluh lagi gitu, malah makin banyak ke kamar mandi malam-malam karena dia tidur dekat dengan bapaknya, bapaknya mencermati. Akhirnya ditanya, sebetulnya apa yang terjadi? Katanya. Masih diam dia. Nah, kau jujur sajalah, itu kawanmu si Riko sudah beritahu papa, katanya ada terjadi, kamu katanya dikeroyok ya sama teman-temanmu. Jadi dia bilang, akhirnya dia ngaku, iya pak, siapa yang melakukan? Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, nggak enak, nggak etis kalau saya sebutkan namanya ya, tapi saya yakin sudah banyak beredar Iya karena Pak. kan masih menyangkut anak-anak juga. Pak, ini artinya anak tersebut jujur ya Pak kepada kedua orang tuanya bahwa memang mengalami penganiayaan. Akhirnya jujur setelah 3 hari dia ditanyain terus dan akhirnya setelah diperoleh informasi juga dari teman-temannya bahwa memang ada pemukulan sama dia. Lalu orang tuanya hari Kamis itu pergi ke sekolah bertemu dengan guru kelasnya untuk mendapatkan klarifikasi lebih jauh. Guru kelasnya menjanjikan nanti akan dipertemukan dengan wali murid, anak-anak orang tua dari murid-murid itu di hadapan kepala sekolah. Tapi sampai sore hari tidak terjadi. Akhirnya Jumat itu orang tuanya membawa si Chris itu bertemu dengan kepala sekolah. Oleh kepala sekolah disarankan supaya dipertemukanlah kembali orang tua gitu. Nah, tidak puas dia, setelah dari sekolah mereka pergi ke rumah orang tua salah satu pelaku, inisial H. Nah, di situ si ayah si korban, ponaan saya ini, kalau kami di orang Batak menyebutnya anak saya juga, karena anak abang saya kan, itu pergi menyampaikan, Pak, ini anak kita si Chris, begini-begini diterangkan. Akhirnya mereka bisa pahami dan mungkin merasa empati dan simpati juga. Oleh ibunya ditawarkanlah, Pak, kasihan si Chris, bagaimana kalau kita urut saja, di sini ada tukang urut anak yang bagus, katanya. Karena itu dirasakan sebagai bentuk empati dan simpati mereka, diiyakan sama si orang tua, sama ponaan saya ini, si Gimson ayahnya. Dipanggillah tukang urut, diurut di situ pundaknya. Lalu kedatanglah lagi anaknya ini si H. Karena ketika mereka tiba di situ, si anak belum datang. Sesudah datang ditanyain, akhirnya dia ngaku, iya, siapa saja pelakunya, Y, R, gitu. Disebutkanlah beberapa teman-temannya. Pak. Nah, dengan dasar informasi itu, ya. Pak Viator, kami ingin mengetahui Ya, setelah ada pengakuan dari anak sebelum terjadinya korban meninggal dunia, apakah dari pihak sekolah maupun pihak dari orang tua yang setelah disebutkan namanya tersebut ada tindakan ataupun bentuk pertanggungjawaban dari mereka? Ya, sebetulnya si orang tua ponaan saya, Gimson, ayahnya Christopher, berharap seperti itu. Tapi yang mereka lakukan, karena dilihatnya si Chris agak lemah begitu, disarankan coba diurut dulu, diikutilah, gitu, diikuti. Kalau dari pihak guru belum ada respons seperti itu, hanya mau dipertemukan dulu dengan keluarga, gitu. Saya mau menyampaikan sedikit saja sampai hari Minggu ya, nanti baru balik lagi ke depan, bahwa memang terjadi pemukulan yang sudah diakui oleh para pelaku dan juga disaksikan oleh orang tua para pelaku, karena ponaan saya itu datang langsung mengklarifikasi ke rumah mereka masing-masing gitu secara kekeluargaan. Tapi Pak, nah, hari Jumat itu ya berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa kematian dari korban adalah akibat pecahnya usus buntu. Tanggapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Nah, itu dia. Jadi itu yang kami sangat-sangat sayangkan. Yang pertama disebut usus buntu. Anak ini tidak punya riwayat sakit, apalagi gejala usus buntu. Usus buntu itu satu kondisi yang tidak bisa disembunyikan. Pasti ada physical symptomnya, ada gejala fisiknya, bengkak, rasa sakit. Kalau sudah agak kronis biasanya lutut itu susah digerak-gerakkan, kan begitu. Anak ini tidak punya histori sama sekali. Jadi yang terjadi tanggal 14 Mei setelah kita
telisik dan dapat pengakuan dari anak-anak yang terlibat dan teman-temannya juga. 14 Mei itu dia dilakukan terjadi perundungan oleh anak-anak itu. Terus ada juga perundungan lain, tapi yang sangat berat itu katanya melibatkan beberapa orang itu pada hari Rabu tanggal 14 Mei itu. Nah, tanggal 19 Mei, 5 hari kemudian, baru si anak ini merasakan rasa sakit. Karena sakit dia, di perutnya. maaf nih ya, disebut ditendang di perutnya, di pahanya, di punggungnya, di dadanya ditumbuk, dan beberapa organ lain gitu ya yang terkena. Kawan-kawannya yang melihat juga menyebut begitu, tapi tentu tidak bisa detail. Makanya aneh, ditanya sebelah mana yang kau pukul, mana orang mengingat sebelah mana yang dipukul atau yang kena pukul dalam kondisi seperti itu. Itulah yang membuat kami mempertanyakan, apalagi pernyataan Polda bahwa anak kami ini meninggal karena infeksi sistemik di usus disebabkan usus buntu pecah. Tidak ada gejala usus buntu tiba-tiba pecah, tentu ada intervensi dari luar. Jangan-jangan aspek kekerasan yang dialami anak kami ini yang menyebabkan usus buntu pecah. Anak masih umur 8 tahun. Dinding ususnya masih tipis, masih sangat sensitif dengan benturan-benturan benda dari luar tubuhnya. Apalagi ada yang bilang dia terkesan katanya udah ditendang, jatuh, diinjak lagi. Saya hanya menyampaikan apa yang kami dengarkan dari para saksi ya Mbak ya. Nah itu yang terjadi, itu kami pertanyakan sama polisi. Kemudian tata cara Dirkrimum yang menyebutkan bahwa ini semacam kelalaian orang tua, sudah tahu sakit usus buntu, bawanya ke tukang urut, bukannya ke dokter, itu kami sangat-sangat terluka. Orang dia sehat-sehat, apa urusannya harus kami bawa ke dokter? Setelah ada keluhan, kita konfirmasi, apa yang disarankan oleh yang melakukan kita lakukan, pengobatan untuk demam panasnya kita lakukan. Setelah kita lihat gejalanya makin menguat, itulah pada hari Minggu kita bawa ke dokter. Ya, baik. Dan dokter Pak di Viator, klinik tidak menyebutkan gejala usus buntu. Ya. Dengan adanya penyelidikan dari kepolisian yang masih berlangsung, ke depannya apa harapan dari pihak keluarga sendiri, Pak? Kami sebetulnya sangat berharap, berikanlah kami keadilan. Kami sudah kehilangan anak, ada perundungan, polisi dan orang-orang yang paham undang-undang sangat tahu. Ada Undang-Undang 35 tentang perlindungan anak tahun 2014, ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Kami sangat mengerti bahwa ada berbagai batasan yang dihadapi oleh polisi kita. Kami juga tahu bahwa polisi harus sangat cermat. Tapi ada kesan kami bahwa kami malah dipojokkan sama Krimum. Kok kami yang dipojokkan? Kami sudah jadi korban. Kami katanya yang lalai orang tua. Ini yang membuat kami benar-benar. Kemudian di press release-nya itu ada banyak keanehan lah. Ya, baik. Dibilang kami tentunya melakukan penegakan hukum kami harapkan bisa terang benderang dan juga transparan agar keadilan bisa dicapai oleh pihak keluarga. Terima kasih sekali lagi Pak Viator putar-putar waktunya bersama kami. Mbak, Selamat sore Pak. Boleh sedikit lagi aja Mbak. Karena ini kan terjadi perundungan anak. Kita ingin ini menjadi satu pelajaran lah. Bahwa pihak sekolah itu harus benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadikan sekolah itu kepada yang aman dan nyaman buat anak-anak kita ya. Kita harapkan agar peristiwa ini tidak terulang demi kebaikan dari masa depan anak-anak. Dengan segala potensi yang ada tentang perjalanan anak-anak. Baik. Terima kasih Pak waktunya bersama kami dan pesannya untuk generasi selanjutnya. Terima kasih Pak Viator putar-putar waktunya.